Eee, Soal latihannya, di sini yang diminta adalah menggambar grafik dari fungsi-fungsi trigonometri berikut. Yang pertama, Y sama dengan 3 sin dari 2X dikurangi 90. Nah, ini sudah saya tulis ya. Jadi kalau kalian ingat, bentuk umumnya itu Y sama dengan A sin dari B dalam kurung X ditambah alfa ditambah C. Sehingga bentuk ini saya ubah dulu menjadi 3 Y sama dengan 3 sin 2 dalam kurung X dikurangi 45 menggunakan sifat distributif. Kemudian di sini belum ada C-nya, berarti C-nya itu 0. Artinya C-nya itu 0. Nah, artinya itu apa? Di sini A itu amplitudo menentukan nilai maksimum sama minimumnya ya tadi ya. Berarti di sini maksimumnya 3, minimumnya negatif 3. Kemudian di sini ada negatif 45. Artinya apa? Artinya ini grafik akan bergeser. Saya tulis langsung bergeser saja ya. Geser ke, kalau negatif itu berarti ke kanan, kalau plus nanti ke kiri, bergeser ke kanan sebanyak 45 derajat. Kemudian di sini plus 0 artinya apa? Bergeser ke atas atau ke bawah. Bergeser ke atas atau ke bawah sebanyak 0 satuan, atau dengan kata lain dia tidak bergeser ke atas maupun ke bawah. Nanti kalau misalnya plus 1 berarti bergeser ke atas sebanyak 1 satuan, kalau negatif 3 berarti bergeser ke bawah sebanyak 3 satuan, seperti itu ya. Nah, kemudian kalian harus ingat bahwa grafik dari fungsi sinus X itu mulainya dari 0, karena sin 0 sama dengan 0, jadi nanti grafiknya seperti ini. Gitu ya. Kemudian untuk periode itu sama dengan kalau sinus itu periodenya 360 atau 2pi, sehingga kita bagi dengan B-nya itu 2. Ini saya stabilo. Nah, dapatnya dari sini 2 itu sama dengan 180 derajat. Berarti nanti dari 0 sampai 180 derajat itu sudah memuat satu bukit dan satu lembah, gitu ya. Oke, kemudian tinggal kita gambar saja grafik dari fungsi 3 sinus 2x itu dulu ya, belum kita geser. Kita gambar dari grafik yang pertama dulu. Karena di sini periodenya 180, jadi saya beri batas dulu supaya mempermudah dalam kita menggambar. Kemudian kita bagi 2. Dibagi 2 itu 90 dan dibagi 2 lagi itu 45. Jadi setelah dapat periodenya itu kalian bagi 4. Itu kalian buat garis bantunya. Kira-kira seperti ini. Nah, gitu. Nah, dengan menggunakan batas-batasnya tadi kita dapatkan grafiknya seperti berikut. Jadi tadi 180 itu sudah memuat satu bukit dan satu lembah, sehingga dari 180 saya bagi 4. Tadi dibagi 4 ya, jadi 45, 90, dan 135. Ini nanti menjadi titik puncaknya. Jadi ketika X-nya sama dengan 45 itu Y-nya itu 3, dan ketika X-nya sama dengan 135 derajat maka Y-nya itu negatif 3. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan geser ke kanan 45 derajat. Maka gambarnya akan menjadi sebagai berikut. Nah, ini yang warna hijau itu grafik dari warna merah yang sudah saya geser ke kanan sebanyak 45 derajat. Jadi yang tadinya ini ya, kalau kalian perhatikan, yang tadinya Y-nya sama dengan 0 itu di titik X sama dengan 0, jadi geser ke 45. Kemudian yang tadinya puncaknya di 45, saya geser puncaknya menjadi di 90 karena ditambah 45. Kemudian yang tadi puncak di lembahnya itu tadinya 135 menjadi 180 dan seterusnya. Sehingga saya hapus saja yang warna merah. Nah, sehingga ini yang warna hijau adalah grafik dari fungsi Y sama dengan 3 sin dari 2X dikurangi 90. Kalau kita lihat dari karakter gambarnya, ini sudah kelihatan bahwa memang benar di sini amplitudonya 3 karena di sini maksimal 3 dan minimal 3. Kemudian di sini 2X itu juga kelihatan karena satu bukit dan satu lembah itu berada di antara ini, dari 45 sampai
225 itu panjangnya adalah 180. Jadi benar karena kan 360 dibagi 2 itu 180. Kemudian di sini 45 dapatnya dari negatif 90 dikali 2. Ini juga benar karena fungsi sinus itu mulai dari 0, dia mulainya bergeser menjadi mulai dari x-nya sama dengan 45 dari 0 baru ke atas. Seperti itu. Untuk soal yang kedua, y sama dengan 2 kosinus x ditambah 30 derajat ditambah 3. Ini sudah saya gambar untuk mempercepat videonya tadi, tapi saya hapus dulu. Nah, ini sudah saya buat intervalnya supaya cepat. Jadi untuk soal yang kedua, ini sudah bisa kita analisis bahwa amplitudenya 2 ya. Amplitudenya 2 sehingga maksimalnya 2 dan minimalnya negatif 2 yang warna merah. Kemudian di sini plus 30 berarti nanti bergeser ke kiri 30 derajat. Kemudian di sini plus 3 berarti bergeser ke atas 3 satuan. Seperti itu ya. Nah, kemudian kosinus, kalian harus ingat bahwa kosinus itu cos 0 itu 1, berarti kosinus itu mulainya dari atas. Nah, seperti ini. Jadi ada satu bukit dan satu lembah. Untuk periodenya bagaimana? Periodenya di sini kan 1, karena tidak ada angkanya, berarti 360 derajat. Kita buat dulu garis bantunya. Nah, ini periodenya 360 derajat, kemudian saya bagi 4 seperti tadi. Setelah dibagi 4, kita bisa gambar grafiknya mulai dari atas ya kosinus itu. Berarti dari atas, saya gambar dulu. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau kita lanjutkan, berarti setelah 360 ke 450, karena kelipatan 90 ya. Kemudian dari 540, 630, dan 720. Seperti ini. Kira-kira seperti ini. Saya percantik dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Yang merah ini adalah grafik dari, saya pilih yang merah dulu supaya sama. Grafik dari Y sama dengan 2 kosinus X. Baru 2 kosinus X. Nah, sekarang kita mau geser ke kiri 30 derajat dan juga ke atas 3 satuan. Berarti ini batas minimumnya itu dari negatif 2 ditambah 3 berapa? 1. Berarti nanti minimumnya berpindah di sini, di 1, Y sama dengan 1. Kemudian nanti yang maksimumnya Y sama dengan 2 ditambah 35, berarti maksimumnya nanti pindah di sini, batas atasnya. Kemudian si garis sumbu X ini atau Y sama dengan 0 ini akan berpindah di Y sama dengan 3, karena 0 tambah 3 kan jadi 3. Kemudian setelah bergeser, jadi kira-kira nanti kasarnya nanti grafiknya itu akan menjadi seperti ini. Nah, berpindah di atas seperti ini. Berpindah di atas. Kemudian nanti akan berpindah ke kiri sebanyak 3 satuan. Sebanyak 30 derajat. Berarti nanti yang tadinya X-nya itu 0 ke kiri 30 derajat berarti jadi negatif 30, kemudian yang tadinya 90 ke kiri 30 jadi 60, kemudian yang tadinya 180 pindah ke kiri jadi 150, 270 pindah ke kiri 30 jadi 240 dan seterusnya. Saya gambar dulu ya. Nah, jadi ini grafik yang warna merah, ini sudah saya geser ke atas sebanyak 3 satuan dan juga sudah saya geser ke kiri sebanyak 30 derajat. Menjadi yang tadinya 0 itu Y-nya 2 menjadi negatif 30, Y-nya 5. Kemudian yang tadinya 90 itu Y-nya 0 menjadi 60, Y-nya 3 dan seterusnya. Ini saya hapus saja supaya lebih jelas. Nah, grafiknya menjadi seperti ini. Kemudian untuk soal yang terakhir, Y sama dengan 4 tangan setengah X. Di sini ingat ya bahwa grafik tangan itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti SS gini ya. Jadi dia tidak ada nilai maksimumnya atau minimumnya, sehingga ini kita menggunakan titik bantu. Tetapi ingat di sini setengah X, sehingga gunakan X yang bilangannya itu genap supaya tidak bersisa ketika dibagi 2. Jadi yang pertama di sini saya pilih 90, kemudian 180. Oh ya, 0 juga. 0. Kemudian
270 dan seterusnya. Nanti kalau semakin banyak kan sudah terbentuk polanya, jadi kita tinggal mengikuti. Kemudian jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4 dikali tan 0. Setengahnya dari 0 itu kan tetap 0. Tan 0 sama dengan 4 dikali 0 sama dengan 0. Sehingga ketika X-nya 0, maka Y-nya 0. Kemudian 4 dikali tan 45, karena 90 dibagi 2 itu 45. Berarti 4 dikali tan 45 itu 1 sama dengan 4. Di sini 4, di sini negatif 4. Ketika X-nya itu 90, Y-nya itu 4. Kemudian X-nya 180, maka Y-nya sama dengan 4 dikali tan 90 sama dengan 4 dikali tan 90 itu tidak ada atau tidak terdefinisi, maka nilai 180 itu tidak ada. Jadi sini saya gambar garis merah ini untuk tanda bahwa ini seperti asimtot tegak seperti itu ya. Jadi ini nanti akan dihindari. Kemudian X sama dengan 270, maka Y-nya sama dengan 4 dikali tan 135. Kalian harus ingat bahwa 135 ada di kuadran 2. Di kuadran 2 nilai tan itu nanti bernilai negatif. Kemudian 135 itu sama dengan 180 dikurangi 45. Sehingga tan 135 sama dengan min dari tan 45. Kenapa min? Karena di kuadran 2 yang positif hanya sinus. Maka ini sama dengan negatif 4. Jadi ketika X-nya 270, Y-nya itu negatif 4. Seperti ini. Ketika 360 dibagi 2 itu 180. 180 itu lurusnya 0, sehingga tan 180 sama dengan tan 0. Berapa? 0. Jadi nanti ada di sini. Nah, ini kita gambar saja. Grafiknya kira-kira nanti akan seperti ini. Nah, di sini juga seperti ini. Ini semakin diperpanjang ke atas, dia tidak akan pernah menyentuh si X sama dengan 180. Dia hanya akan semakin mendekati, tetapi tidak akan sampai menyentuh. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini hanya akan semakin mendekati saja, tidak akan sampai menyentuh. Seperti itu ya. Begitu juga dengan yang ini. Ini juga ke bawah hanya akan semakin mendekati, tidak sampai menyentuh. Seperti itu. Jadi perlu kalian ingat bahwa saya tulis dulu bentuk umumnya. Y sama dengan A sin B X plus alfa ditambah C, kemudian Y sama dengan A kosinus B X ditambah alfa ditambah C, kemudian A tangen B X ditambah alfa ditambah C. Nah, untuk sinus dan kosinus di sini amplitudenya itu menentukan titik maksimumnya dan juga titik minimumnya. Nanti kalau misalnya A-nya itu negatif bagaimana? Misalnya Y sama dengan negatif 3 sinus 2X misalnya. Nah, berarti ini bukan berarti amplitudenya negatif 3 itu tidak. Atau nilai maksimumnya negatif 3 itu tidak. Jadi amplitudenya itu tetap 3, tetapi yang menjadi pembeda itu apa? Nanti grafiknya menjadi seperti ini. Ini kira-kira saja ya, sketsa saja. Ini 2X. Berarti nanti 360 dibagi 2 sama dengan 180. Berarti nanti 180 dibagi 4 itu 90. Kemudian 45 dan juga 135. Seperti ini. Kemudian amplitudenya itu 3, berarti nanti kira-kira seperti ini. Nah, di sini 3, di sini negatif 3. Ini sinus itu mulainya dari 0 ya, sinus 0 sama dengan 0. Nah, seharusnya kan biasanya kita gambarnya seperti ini ya, di 45, kemudian seperti ini. Nah, ini grafik dari Y sama dengan 3 sin 2X, tetapi kalau ada negatifnya bagaimana? Berarti yang tadinya dari 0 kita mulai naik, ini kita mulainya dari turun dulu. Nah, seperti ini. Ini barulah menjadi Y sama dengan negatif 3 sin 2X. Seperti itu. Kalau misalnya kosinus bagaimana? Misalnya kosinus negatif 3 kosinus
Kosinus itu kan mulainya dari ini ya, dari 1 ya. Kosinus 0 itu kan 1. Karena di sini negatif 3, berarti kita mulai dari negatif dari bawah. Biasanya kan seperti ini. Nah, biasanya seperti ini. Ini adalah grafik dari Y sama dengan 3 cos 2X. Tetapi kalau ada negatifnya, berarti nanti menjadi dari bawah. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Jadi dari interval 0 sampai 180 ini sudah memuat satu bukit dan juga ini setengah lembah, jadi satu lembah. Satu bukit dan satu lembah ada di antara 0 sampai 180 derajat. Seperti itu. Jadi ini amplitudo. Tadi untuk B-nya itu menentukan periodenya. Semakin di sini misalnya positif ya, bilangan bulatnya misalnya 2, 3 dan seterusnya, berarti nanti grafiknya itu akan sempit. Maksudnya bagaimana? Misalnya tadinya seperti ini, nanti akan jadi setengahnya. Nah, akan semakin sempit gitu, ditekan ke kanan ke kiri gitu. Kalau misalnya B-nya itu kurang dari 1, misalnya setengah, sepertiga dan seterusnya, maka yang tadinya seperti ini nanti akan semakin lebar menjadi seperti ini dan seterusnya, tergantung nanti B-nya itu berapa gitu ya. Kemudian untuk C ini menentukan apakah grafiknya itu bergeser ke atas atau ke bawah. Seperti itu. Jangan lupa di sini alfa itu menentukan pergeseran ke kanan dan ke kiri. Kalau positif itu ke kanan, ya, ini. Kalau positif itu kebalik. Kalau positif itu ke kiri, kalau negatif itu ke kanan. Kemudian ini kalau positif itu ke atas, kalau negatif itu ke bawah. Sekian, semoga bermanfaat.